Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kadek Yofi Wardianta. Saya dari Unit Kerja BPJS Tenagakerjaan Kanwil Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sharing knowledge mengenai Zoom. Nah, ada pun dua pokok bahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menjadikan partisipan lain host, dan yang kedua adalah bagaimana cara menjadikan partisipan lain co-host. Baik, langsung saja saya mulai sharing saya. Yang pertama adalah bagaimana cara menjadikan partisipan lain host. Nah, adapun cara untuk menjadikan partisipan lain host yaitu dengan mengakses pada menu partisipan. Kita dapat memilih partisipan yang ingin kita jadikan host, dan kita juga dapat mengklaim ulang atau mengembalikan dari fungsi host ke host yang sudah Anda pilih. Nah, mengapa kita menjadikan partisipan lain host? Nah, ini tujuannya untuk menggantikan peran kita sebagai host. Dan perlu diingat bahwa dalam suatu Zoom meeting hanya ada satu host. Dan apabila kita sudah memilih partisipan lain untuk menggantikan kita sebagai host, maka segala wewenang host itu diakses oleh partisipan tersebut. Maka dari itu kita harus memilih partisipan yang tepat untuk menggantikan kita sebagai host. Nah, partisipan tersebut harus benar-benar menguasai fitur-fitur apa saja yang dapat diakses sebagai host, dan harus benar-benar menguasai suatu kegiatan atau meeting yang sedang dilaksanakan. Nah, untuk bahasan yang kedua mengenai bagaimana cara menjadikan partisipan lain co-host. Nah, caranya hampir sama. Pertama dengan mengakses pada menu partisipan, selanjutnya memilih partisipan yang ingin kita jadikan co-host. Adapun dua menu yang tidak bisa diakses oleh co-host, yang pertama adalah end meeting dan live streaming. Kedua menu ini hanya bisa diakses oleh partisipan yang sebagai host. Dan untuk co-host dalam suatu meeting, kita dapat memilih lebih dari satu co-host. Apa tujuan dari menjadikan partisipan lain co-host? Tujuannya adalah untuk membantu peran host dalam menghandle suatu acara atau meeting dengan skala yang besar. Misalnya, co-host dapat membantu host untuk mute peserta, untuk mengatur wewenang share screen partisipan. Dengan keberadaan co-host ini sangat menunjang lancarnya suatu acara atau suatu meeting yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan langsung ke praktek saja, langsung ke simulasi menggunakan Zoom. Nah, ini yang pertama bagaimana cara menjadikan partisipan lain host. Terdapat dua partisipan, ada BPJS Tenagakerjaan dan partisipan user. Kita dapat mengakses, memilih pada menu partisipan dan memilih partisipan yang ingin kita jadikan host. Nah, sini kita memilih user sebagai host, tinggal klik dan make host. Klik yes, dan maka partisipan user sudah menjadi host menggantikan BPJS Tenagakerjaan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengembalikan host ke partisipan sebelumnya? Klik pojok kanan bawah, reclaim host. Nah, maka fungsi host sudah kembali ke partisipan BPJS Tenagakerjaan. Kita juga dapat mengakses pada menu galeri view partisipan untuk menjadikan partisipan lain host. Klik pojok kanan pada partisipan user, dan selanjutnya make host. Klik yes. Nah, maka partisipan user sudah menjadi host.
cara mengembalikannya sama, klik reclaim host. Nah, itu dia tadi cara menjadikan partisipan lain host. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana cara menjadikan partisipan lain co-host. Nah, caranya hampir sama dengan yang tadi. Pada menu partisipan, kita pilih partisipan user, kemudian pilih make co-host. Nah, maka partisipan user sudah menjadi co-host. Bagaimana cara menghapus co-host pada partisipan user? Pilih more, remove co-host permission. Nah, maka partisipan user sudah tidak menjadi co-host lagi. Kita juga dapat mengaksesnya pada menu galeri view partisipan. Klik pojok kanan pada partisipan user, make co-host. Partisipan user sudah menjadi co-host. Cara menghapusnya sama, remove co-host partisipan. Nah, itu dia dua pembahasan atau dua hal yang ingin saya sharing. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi meeting kalian. Terima kasih.